Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2159-2161. Wajah Jericho Lee acuh tak acuh. Cara berlatih Yan Yi Dao adalah teknik Dao. Ia menekankan pada pembukaan dan penutupan, dan megah. Akan sangat berkurang, sebaliknya, lawan mengambil garis tinju yang stabil, membutuhkan stabilitas dan tidak pandai bertarung secara radikal. Oleh karena itu, jika ingin menghadapinya, Anda harus menyerangnya terus-menerus dan mematahkan garis pertahanannya secara langsung. Sayang sekali Yan Yi Dao tidak melakukannya. Dia ragu-ragu sejenak. Momen keraguan inilah yang memberi lawan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Garis Niweide cocok untuk menunggu kelinci. Selama dia terus melakukannya kalah, dia bisa melawan begitu lawannya menunjukkan kelemahannya. Baru saja, dia memanfaatkan kesempatan keraguan Yan Yi Dao dengan tegas. Sebuah serangan sengit membuat lawannya tidak siap, itulah hasilnya sekarang. Aku mengerti. Kamu dan matahari tiba-tiba menyadari bahwa semua orang di sekitar mereka juga melihat ke samping. Mereka terkejut karena penglihatan pria ini begitu tajam. Ni Wei, Deseng. Adegan selanjutnya, Wan Daolan vs. Dai Tiangui. Saat suara wasit turun, dua orang pemuda melompat ke arena tantangan. Yang satu sedikit lebih muda, 20 tahun, dan yang lainnya 25 tahun lebih tua. Keluarga Wan Zhao benar-benar baik. Saya khawatir di akhir periode Pigu di usia 20 tahun, saya bisa menjadi guru surgawi dalam 3 tahun. Itu adalah keluarga Dewa Perang. Semua anggota senior keluarga menunjukkan rasa iri mereka. Meski keluarga mereka juga jenius, namun tidak sebaik Wan Zuolan. Generasi ini adalah keluarga yang luar biasa. Keluarga kecil yang tidak dikenal bisa sampai pada tahap ini. Ya, terutama generasi Tiangui ini, yang terlihat biasa saja, bahkan menghilangkan bakat keluargaku dalam beberapa gerakan sebelumnya. Dibandingkan dengan Wan Danglan, orang tidak begitu optimis terhadap Dai Tiangui. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak tahu kenapa Dai Tiangui bisa sampai ke titik ini. Tuan Dai sudah mekar sempurna. Di luar dugaanku, Tiangui bisa sampai pada titik ini. Bahkan jika aku kalah dalam pertandingan ini, aku puas. Dalam pertandingan sebelumnya, Dai Tiangui dan Dai Tiangang telah tampil baik, dan beberapa ahli telah menunjukkan niat mereka untuk menerima peserta magang, yang membuat keluarga Dai sangat bersemangat. Namun Dai Tiangui dan Dai Tiangui sudah memiliki master. Tentu saja, dalam dunia seni bela diri, tidak jarang memuja lebih dari satu master. Aku akan mengurus Wan Lan. Ketika Wan Lan masih sangat muda, dia harus memiliki kekuatan seperti itu. Dia harus menang. Generasi Tiangui itu tidak tahu dari mana asalnya. Mereka pasti kalah. Banyak orang mulai bertaruh, mereka lebih optimis terhadap Wan Zuolan, dibandingkan Dai Tiangui, kuda hitam yang tiba-tiba. Dalam hal ini, Jericho Lee tersenyum. Ruan Qingqing melihatnya dan berduka atas Wan Lan. Yan Dingyi juga memperhatikan ekspresi Jericho Lee, berpikir ada variabel dalam pertempuran ini. Benar saja, adegan selanjutnya mengejutkan semua orang. Dai Tiangui yang terlihat hambar hanya menggunakan 3 jurus untuk mengalahkan Wan Salan keluar dari arena tantangan. Apa? Ketika Wan Lan kehilangan. Apa yang sakral dari generasi Tiangui ini? Banyak kelopak mata keluarga tingkat tinggi berkedut, satu demi satu tercengang, sama sekali tidak dapat mempercayai hasil seperti itu. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah orang-orang dari keluarga Wan Zhao. Wan Zaolan, yang sangat mereka harapkan, tersesat tanpa disadari. Mereka menjadi gila. Anak muda, kamu sudah tahu bahwa generasi Tiangui ini akan menang. Yan Dingyi menelan ludah. Jericho Lee tidak menyangkal, mengangguk, Dai Tiangui pasti masuk final, talenta di bawah tangannya kemungkinan besar tidak akan menang. Melihat itu dia begitu yakin, suasana hening. Apakah generasi Tiangui ini begitu kuat? Yan Ling menatap dengan mata besar, sulitkah Ni Weide dan Ni Weiying bukan saingan? Keduanya bukan lawan Dai Tiangui, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sebenarnya, jika kamu menambahkan Wan Houlan dan Yan, mereka tetap bukan lawan. Sekarang Dai Tiangui menggunakan kurang dari sepertiga kekuatannya. Apa? Ada keheningan di sekitar. Beberapa orang tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin, bukan. Nampaknya budidaya Tiangui generasi itu hanya berada di tengah-tengah lembah. Betul. Apakah kamu sedang menyombongkan diri? Semua orang menggelengkan kepala satu demi satu, jelas tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Wajah Jericho Lee setenang air. Dia tidak bermaksud menjelaskan sama sekali.
Bagaimana orang-orang ini bisa tahu bahwa budidaya Dai Tiangui sepertinya berada di tengah lembah, tetapi dia adalah manusia biasa yang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Dalam kondisi seperti itu, dia bisa mencapai level sekarang. Bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan apa yang disebut talenta? Dai Tiangui menang. Selanjutnya, Zhong Jue vs. Dai Tiangang. Akhirnya giliran Zhong Jue yang bermain. Sebelum Dai Tiangang naik ke panggung, seorang lelaki tua mengatakan kepadanya, penampilan Zhong Jue luar biasa akhir-akhir ini. Tampaknya kekuatannya telah meningkat pesat. Anda harus berhati-hati. Menghadapinya dengan hati-hati. Dai Tiangang juga mengetahui kinerja Zhong Jue dalam beberapa hari terakhir dan tidak berani gegabah. Zheng Tiandai mengangguk, tapi kamu tidak perlu terlalu peduli. Jika perlu, kamu bisa menggunakan gerakan yang aku ajarkan padamu. Ya. Murid Dai Tiangang menjadi cerah, dan hatinya menjadi membara ketika dia mengingat kekuatan gerakan itu. Dia percaya bahwa dengan kartu terbawah, tidak ada yang akan menjadi lawannya. Setelah Dai Tiangang berkuasa, Zhong Jue tidak melakukannya. Saya melihat dia melihat sekeliling, mencari sosok Jericho Lee di tengah kerumunan. Tetapi setelah sekian lama, saya tidak melihat siapapun. Mau tak mau saya merasa kecewa, mengapa Tuan tidak datang? Zhong Jue, kompetisinya akan segera dimulai. Jangan buru-buru naik ke panggung. Wasit bersorak dengan marah. Tidak. Saya akan menunggu Tuan datang. Kepala Zhong Jue bergetar seperti mainan. Banyak orang tercengang mendengar kata-katanya. Tuan Zhong Jue. Belakangan ini, mereka mendengar rumor bahwa Zhong Jue yang awalnya biasa-biasa saja mendapat nasihat seorang ahli dan tiba-tiba menjadi seorang jenius. Hanya setelah mereka menanyakannya dengan berbagai cara barulah mereka tahu bahwa yang disebut master mungkin adalah tongkat ajaib. Di antara penonton, semua orang di keluarga Zhong berkeringat. Ada apa dengan anak ini? Tidak mudah untuk dipromosikan, tapi itu bodoh. Zhong Baokai tidak puas. Zhong Kunqing mengerutkan kening, Zhong Su, mereka berdua tersingkir. Sekarang hanya Zhong Jue yang tersisa. Dia adalah harapan perubahan haluan keluarga Zhong. Jika dia dibiarkan terus seperti ini, dia akan mendapat masalah jika dia didiskualifikasi. Ya, ini bukan lelucon. Hari ini, banyak sekali orang yang hadir. Ini masih kompetisi yang diadakan oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Jika kamu kencing keluar dari Asosiasi Seni Bela Diri, kamu akan mendapat masalah. Zhong Baokai berkata dengan marah. Zhong Kunlin juga sedikit gelisah. Dia segera berdiri dan berlari ke tepi arena tantangan. Dia mengutuk, jangan membodohi dirimu sendiri, nak, ikutlah kompetisi. Bab 2160. Aku tidak mau. Jika Tuan tidak datang, aku tidak akan bertanding. Kata Zhong Jue. Wajah Zhong Kunlin menjadi hitam. Kapan kamu akan mempermalukan dirimu sendiri? Tidakkah kamu melihat begitu banyak orang? Baiklah. Begitu Zhong Jue melihatnya, orang-orang besar itu memandang diri mereka sendiri dengan penampilan buruk. Tiba-tiba, dia berjalan ke arena tantangan dengan wajah tak berdaya dan berkata, Dai Tiangang, kamu kurang beruntung. Aku tidak ingin membuang waktuku bersamamu. Haha, kalau begitu aku akan melihat apakah kamu sekuat rumor yang beredar, Dai Tiangang meremehkan. Awal. Ketika kata-kata wasit jatuh, Zhong Jue memimpin. Tubuhnya begitu cepat sehingga dia menghilang di tempat yang sama dalam sekejap mata, meninggalkan sisa bayangan. Detik berikutnya, Dai Tiangang terbang keluar dari arena tantangan. Dong. Suara pendaratan membuat suasana hening. Ada apa? Apakah ini akhirnya? Mereka semua tercengang dan ternganga melihat Dai Tiangang yang jatuh ke tanah. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Zhong Jue melakukannya, jadi mereka sudah kalah. Bagaimana bisa? Dai Tiangang jatuh ke tanah dan menggigit giginya. Wajahnya tidak bisa diterima. Zheng Tiandai menjadi tenang, wajahnya muram dan jelek, ada apa? Bagaimana anak ini bisa menjadi begitu kuat? Bahkan dia tidak melihat bagaimana Zhong Jue bergerak dengan jelas untuk beberapa saat. Dia hampir mengira Zhong Jue telah memasuki level guru surgawi. Pertarungan berakhir dalam sekejap mata, sehingga semua orang tidak bisa menilai kekuatan Zhong Jue dengan jelas, dan mereka semua bingung. Dai Tiangang bangkit dari tanah dan kembali ke keluarganya, tampak bersalah, Tuan, maafkan saya. Dia kalah bahkan tanpa memainkan kartunya. Jangan salahkan kamu, anak ini terlalu jahat. Zheng Tiandai mulai curiga bahwa anak laki-laki yang mengajar Zhong Jue bukanlah orang yang mencari ketenaran. Aku akan memberinya pelajaran untukmu nanti, kata Dai Tiangui dingin. Hasil dari 4 kompetisi terakhir juga telah keluar. Dai Tiangui,
Zhong Jue, Ni Weiying dan Ni Weide. Keluarga Ni memonopoli 2 kursi, yang membuat banyak orang di keluarga itu mendecakkan lidahnya. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah 2 orang lainnya. Mereka semua adalah keturunan dari keluarga yang tidak dikenal, tetapi mereka menghilangkan banyak bakat, yang sangat mengejutkan banyak orang. Pada tahap ini, aturan mainnya juga telah berubah. Setelah satu orang naik, yang lain naik untuk menantang. Mereka yang berhasil dalam tantangan ini akan menjadi juara. Yang lain akan terus menantang hingga mereka yang berhasil mempertahankan tantangan tersebut menjadi juara. Pihaknya juga berusaha menunjukkan kekuatan para pemainnya semaksimal mungkin. Ni Weiying adalah orang pertama yang naik. Dia sombong. Dalam menghadapi pertarungan semacam ini, dialah sang juara. 3 lainnya akan menantangnya, tapi Ni Weide juga anggota keluarga Ni. Jelas, dia bukan orang pertama yang menantangnya. Zhong Jue mulai memainkan temperamen kecil lagi. Ia langsung duduk di pinggir arena tantangan, menatap penonton dan mencari sosok Jericho Lee. Setelah beberapa saat, dia masih tidak melihat siapapun. Dia menghela nafas, seperti terong yang terkena embun beku, lesu. Mengapa orang ini ada di sini lagi? Wajah keluarga Zhong berkedut dan tidak bisa berkata-kata. Zhong Jue naik ke panggung untuk menantang dengan cepat. Wasit tidak bisa melihatnya lagi. Zhong Jue memutar matanya dan berkata, "Saya akan menunggu Tuan datang. Biarkan mereka bertarung dulu." Penonton mencemooh dan menganggap bocah itu terlalu keras kepala. Zhong Kunlin mengerutkan kening, merasa tidak puas, ada apa dengan tongkat itu? Zhong Jue tidak mempelajari keahliannya, tapi dia mempelajari emosinya. Aku harus menyelesaikan masalah dengannya saat aku kembali. Jadilah orang pertama yang naik. Dalam keputusasaan, Dai Tianhui menjadi orang pertama yang naik, dan hanya dia yang bisa naik. Nak, aku terkejut dengan kekuatanmu. Kultivasimu hanya di tengah lembah, dan kamu benar-benar bisa mencapai langkah ini. Ni Weiying menatap Dai Tianhui dengan dingin. Ia juga pernah melihat penampilan Dai Tianhui di lapangan sebelumnya, yang membuatnya sangat terkejut. Budidaya Mingming memang seperti itu. Akibatnya, 1 atau 2 orang jenius ditanam di bawah tangannya. Ini sungguh jahat. Wajah Dai Tianhui datar. Ada banyak hal yang mengejutkanmu. Ayo pergi. Saat ini, dia memimpin, dan Ni Weiying tidak ragu-ragu. Banyak orang yang terkejut dengan pertarungan mereka. Apakah Ni Weiying baru berusia 21 atau 22 tahun? Kekuatannya telah mencapai titik ini. Menjadi penguasa surga. Jika dia menjaga momentum ini, dia akan menjadi penguasa roh dalam waktu 20 tahun dan menjadi salah satu ahli kelas 1. Orang-orang pasti kagum. Pada jamuan makan keluarga Ni, semua anggota senior keluarga Ni juga menunjukkan kepuasan mereka. Di sisi lain, masyarakat Daijia sangat gugup. Namun, Master Dai Tianhui memiliki wajah tenang dan senyuman di sudut mulutnya. Di arena tantangan, situasi pertarungan tiba-tiba berubah. Dai Tianhui, yang telah dipukul oleh tekanan, tiba-tiba mengubah momentumnya dan mengeluarkan pedang. Gerakan pedangnya sangat ganas. Dengan hanya 2 gerakan, dia menghempaskan Ni Weiying keluar dari arena tantangan. Apa? Ni Weiying juga kalah. Alhasil, masyarakat pun gempar. Ni Weiying yang memiliki harapan besar juga kalah dari Dai Tianhui. Bagaimana generasi Tianhui ini bisa begitu kuat? Wajah keluarga Ni tidak tampan dan kaku. Ni Weiying bangkit dari tanah dan menyentuh luka di lengannya. Dia masih berdebar-debar dan dengan cepat mundur. Dai Tianhui menang. Wasit mengumumkan hasilnya dengan acuh tak acuh. Dai Tianhui berdiri di arena tantangan dan tidak mengambil kembali pedangnya. Dia menatap Ni Weide dengan samar, "Giliranmu." Ni Weide melihat Ni Weiying dikalahkan, dan dia tidak ragu-ragu lagi, jadi dia segera mengambil tindakan. Namun, sekali lagi hasilnya di luar dugaan. Saya melihat bahwa Ni Weide, yang sebelumnya galak dan kuat, tidak dapat mematahkan pertahanan Dai Tianhui tidak peduli bagaimana dia menyerang. Kalau begitu giliranku. Gerakan Dai Tianhui tiba-tiba berubah. Gerakan pedangnya sangat ganas, dan bayangan pedangnya menebas dengan liar. Sial, sial. Cahaya pedang ada di mana-mana. Ni Weide segera merasakan tekanan besar. Dia dengan cepat mundur dan membalikkan pertahanan Qi yang sebenarnya. Dai Tianhui menang, kata Jericho Lee dengan tenang. Dari Dai Tianhui mengeluarkan pedangnya, dia tahu bahwa pertempuran telah diputuskan. Ada apa dengan ilmu pedangnya? Yan Dingyi tidak dapat memahami kartu Dai Tianhui. Itu jelas diajarkan oleh seorang ahli kendo, dan dia sudah memahami arti pedang dan mencapai titik mengangkat beban berat seperti beban ringan. Jika Ni Weide bisa menang, akan ada hantu.
Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Maksud pedang. Yan Dingyi menarik napas. Dia tahu betapa sulitnya memahami arti pedang. Dia tidak menyangka generasi Tiangui ini dapat memahami arti pedang pada usia seperti itu. Pantas saja dia bisa mengalahkan begitu banyak talenta. Dia menatap gerakan pedang Dai Tiangui, dan tiba-tiba merasa familiar. Langkah ini sepertinya. Bab 2161. Selamat atas lightsaber ke-28 dalam daftar Tiangang, Jericho Lee menjelaskan asal-usul jurus pedang tersebut. Yan Dingyi terkejut. Dia tidak menyangka generasi Tiangui ini begitu tersembunyi. Sambil berbincang, saatnya pertarungan di arena tantangan untuk memisahkan hasil. Meskipun budidaya Dai Tiangui tidak sebaik lawannya, efektivitas tempur sebenarnya jauh lebih kuat daripada Ni Weide. Khususnya, gerakan pedangnya yang terus-menerus adalah ancaman terbesar bagi pertahanan Ni Weide. Sudah berakhir. Bayangan pedang 3 kali lipat. Gerakan pedang Dai Tiangui tiba-tiba berubah. Beberapa bayangan pedang ditumpangkan dan kekuatannya berlipat ganda. Satu pedang mematahkan pertahanan Ni Weide. Bang! Ni Weide memuntahkan darah dan terbang keluar dari arena tantangan di tempat. Apa? Ni Weide juga kalah. Semua orang gempar, dan jelas tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Ni Weide menyeka noda darah di sudut mulutnya dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Dan bagaimana kamu tahu bagaimana merayakan kemenangan? Petik 2. Atas nama kursi keluarga, He Seng langsung menunjukkan identitasnya, dia muncul, banyak orang gempar. Dia adalah penguasa Tiangang, dia Seng. Banyak orang yang terkesiap dan memandang lelaki tua itu dengan ngeri. Mereka akhirnya mengerti kenapa Dai Tiangui begitu kuat. Ternyata dia diterima sebagai murid oleh Master Daftar Tiangang dan mendapatkan kisah nyata. Orang-orang dari keluarga Ni gila, tetapi mereka tidak ada hubungannya. Jika Anda kalah di konferensi seni bela diri yang diadakan oleh Asosiasi Seni Bela Diri, Anda hanya bisa mengakui kekalahan. Pada saat ini, keluarga Dai juga bereaksi dan memandang He Seng dengan aneh. Mereka tidak tahu bahwa lelaki tua yang kadang-kadang muncul di belakang Dai Tiangui adalah Super Master dari Daftar Tiangang. Jangan salahkan saya, Master Dai. Saya tidak berusaha menyembunyikannya, saya hanya memikirkan keselamatan Tiangui, kata He Seng sambil tersenyum. Tuan, dia bercanda. Mereka semua melambaikan tangan. Beraninya mereka menyalahkan mereka. Sudah terlambat untuk menjadi senang. Saya pikir Daijia mereka hanyalah keluarga kecil, dan mereka telah naik menjadi Master Tiangang. Ini seperti mimpi. Setelah mengalahkan Ni Weide, Dai Tiangui melihat Zhong Jue terakhir dan mencibir, Zhong Jue, apakah kamu mengaku kalah? Atau datang dan dikalahkan olehku? Jangan bilang padaku. Anda benar-benar ingin menunggu tuan Anda. Jika Anda ingin saya melihatnya, dia hanyalah tongkat ajaib. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di tempat kejadian menunjukkan senyuman aneh. Semua orang di keluarga Zhong tersenyum pahit. Sejujurnya mereka tidak ingin kalah dari keluarga Dai karena ada festival antara kedua keluarga tersebut. Tapi sekarang Dai Tiangui menunjukkan kekuatan yang begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menghadapinya. Bahkan jika mereka percaya pada Zhong Jue, mereka akan diberi air dingin sekarang. Saat ini, Zhong Kunlin bahkan tidak bisa membenci Jericho Lee. Tiba-tiba, wajah Zhong Jue merosot, beraninya kamu menghina tuanku. Kamu mencari kematian. Dai Tiangui tidak berpikir begitu. Apa masalahnya? Itu hanya tongkat ajaib. Sangat menyedihkan bahwa Anda telah ditipu dan dibayar untuk orang lain. Bagus, bagus. Zhong Jue menyipitkan matanya sedikit, dan niatnya untuk membunuh berangsur-angsur meningkat. Aku ingin kamu kalah dengan sopan, tapi sekarang aku memutuskan untuk membunuhmu. Ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, mereka semua menunduk. Apakah Anda pikir Anda punya masalah otak? Jika Anda ditipu, apakah Anda ingin membantu orang lain? Sekalipun kepala, jangan lihat apa latar belakang orang lain. Ada master di daftar Tiangang yang berdiri di belakangnya. Don, apakah kamu tidak ingin hidup? Keringat dingin Zhong Kunlin turun, dan dia berlari ke tepi arena tantangan dan berteriak, Zhong Jue, jangan membodohi dirimu sendiri, cepat menyerah. Saya akan mendapatkan keadilan bagi Anda ketika Anda ditipu. Saya tidak tahu. Zhong Jue pada umumnya tidak keras kepala. Di antara penonton, Yan Dingyi terkejut, ada apa dengan anak ini? Apakah benar sama dengan rumor yang telah diinstruksikan oleh para ahli? Bukankah itu berarti masternya adalah tongkat ajaib? Jericho Lee tidak bisa berkata-kata. Kapan dia menjadi tongkat dewa? Selain itu, dia tidak berencana menerima Zhong Jue sebagai muridnya,
dan anak ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Di arena, Zhong Kunlin menyaksikan omong kosong Zhong Jue lanjutkan, tapi tidak mungkin. Dai Tiangui mencibir, Zhong Jue, sepertinya kamu tidak meneteskan air mata ketika kamu tidak melihat peti mati, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Siapa yang menginginkanmu untuk berbelas kasihan? Dengan kekuatanmu, aku bisa menggantungmu. Zhong Jue juga gila. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Aku akan menebusnya padamu. Dai Tiangui sangat marah. Dia bergegas dengan pedang panjang di tangannya. Bayangan pedang segera ditampilkan. Ini adalah gerakan mematikan yang membuat banyak orang mendecakkan lidahnya. Ini adalah awal yang besar segera setelah hal itu muncul. Menghadapi gerakan membunuh yang kuat ini, Zhong Jue tidak memilih untuk menyerah, tetapi langsung menggunakan tangannya untuk menghubungkan. Apa? Apakah kamu gila mengambilnya dengan tangan? Dai Tiangui sangat marah dan tertawa. Sekarang dia meningkatkan kekuatan jurus pedang lagi. Saat ini, banyak orang menutup mata mereka, berpikir bahwa selanjutnya mungkin akan ada cahaya berdarah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa tubuh Zhong Jue terkena serangan 3 kali lipat Jianying, dan dia tidak terluka. Dia langsung menggenggam pedang itu dengan tangan kanannya. Tidak peduli bagaimana Dai Tiangui menariknya kembali atau mendorongnya ke depan, pedang itu tidak bergerak. Apa? Apakah dia benar-benar mengambil pedang dengan tangan kosong? Para penonton melebarkan mata mereka dan mengira mereka terpesona. Bagaimana mungkin? Wajah Dai Tiangui memerah dan dia tidak dapat mempercayainya. Semua berkata, kamu kekuatan aku bisa menggantungmu untuk bertarung. Zhong Jue mendengus, lalu melepaskan tangannya. Bang dong. Dai Tiangui sangat malu untuk jatuh ke tanah. Dia berdiri dan mengertakkan gigi. Apakah ada senjata tersembunyi di dalam tubuhmu? Tangan. Bodoh sekali. Saya tidak punya apa-apa di tangan saya. Zhong Jue memutar matanya dan merentangkan tangan kanannya. Semua orang melihat tangannya bersih, apalagi menyembunyikan senjata, dan tidak ada bekas luka. Kis, apakah tangan orang ini terbuat dari besi? Bahkan jika itu dengan tangan kosong, kamu harus menggosok kulit dan mengeluarkan sedikit darah. Kelopak mata semua orang melompat dengan liar, dan mereka tampak seperti hantu. Di mana mereka tahu bahwa kekuatan fisik Zhong Jue tidak seperti dulu menjadi. Fungsi utama dari pelatihan khusus yang diatur oleh Jericho Lee adalah untuk meningkatkan kekuatan fisik Zhong Jue dan sangat meningkatkan potensi kultivasinya. Pelatihan khusus tersebut membuat tubuh Zhong Jue sepenuhnya berubah dan diperkuat, sehingga dia hanya dapat menampung kolam kecil Qi, dan langsung memperkuatnya hingga bisa menampung sebuah telaga besar. Misalnya kekuatan fisiknya yang semula batu biasa, kini sudah menjadi granit, atau bahkan berlian. Bisakah kamu menebas dengan pedang patah? Itu hanya menggelitik. Saya tidak percaya. Kamu benar-benar dapat menerima seranganku. Dai Tiangui menggigit giginya dan minum dengan suara rendah 3 pedang distribusi cahaya. Ini adalah kartu terbawah yang diberikan Seng kepadanya dan keahlian uniknya. Lightsaber pertama adalah 3 pedang, dan setiap 3 pedang adalah 1. Itu sangat kuat. Wash. Ketiga pedang itu terbang di langit, seolah-olah dikendalikan oleh akal ilahi, mengelilingi Zhong Jue.